ketika kami menang pun kami tidak besar kepala, tidak jumawa, karena ingatkan diri kami sendiri bahwa ini semua juga akan berlalu. Akan berlalu. Kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah, kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang di bawah, ada suka, ada duka, semuanya akan berganti, nggak ada yang pasti. Bang Zul, tapi kan tentu Bang Zul itu menurut saya orang yang luar biasa karena sangat aktif di media sosial dan selalu update ya. Dan cara Bang Zul menanggapi macam-macam orang bully, orang itu kan biasa. Selama 5 tahun ada kesan yang Bang Zul rasakan agak paling luar biasa tuh Bang Zul. Apa ya? Ya mungkin caci maki atau mungkin bully di itu apa sih Bang Zul? Mungkin selama 5 tahun ini. Ya mungkin saya selalu sharing pada pimpinan OPD itu seperti ya batin teflon itu. Nggak ada yang melekat, jadi seperti tong sampah tanpa alas saja. Karena memang masyarakat itu senang didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jumpa lagi dengan saya, jurnalis tribunlombok.com dalam program Trilogi. Tribun Lombok, Dialog dan Inspirasi. Tribuners, waktu ternyata bergulir begitu cepat. Tak terasa, kurang lebih sehari lagi, pasangan Zul Rohmi, duet pemimpin Nusa Tenggara Barat, akan mengakhiri masa jabatannya. Ini duet pemimpin yang memimpin Nusa Tenggara Barat di saat-saat yang sangat sulit, setelah dihajar oleh gempa bumi yang dahsyat tahun 2018, hanya berselang setahun, kembali dipukul oleh COVID-19. Tetapi pasangan ini luar biasa, mampu membangkitkan Nusa Tenggara Barat dari situasi yang buruk itu, membuat Nusa Tenggara Barat tetap happy, masyarakatnya tetap tersenyum sampai dengan hari ini. Tribuners, saat ini saya berada di pendopo Gubernur Nusa Tenggara Barat dan telah hadir bersama kita orang nomor 1 di daerah ini, Bapak Dr. Zulkifli Mansyah. Bang Zul, apa kabar Bang Zul? Alhamdulillah, baik. Mas Dar. Ya Bang Zul, saya perasaan itu agak terharu biru Bang Zul. Ini jujur ini, saya merasa kok sebetulnya masa pelantikan Bang Zul Rohmi dan sampai hari ini tuh rasanya baru kemarin ini Bang Zul. Jadi dalam waktu 5 tahun, apalagi saya ya terus terang ke NTB bertemu Bang Zul 2 tahun yang lalu, saya rasa juga terlalu cepat ini Bang Zul akan besok ini akan mengakhiri jabatan. Ini perasaan Bang Zul seperti apa sih ini hari-hari? Tadi saya lihat ada menerima tamu juga, segala macam. Gimana Bang Zul? Mungkin dari awal kami dilantik jadi gubernur ya. Tahun 2018 September tanggal 18 atau 19 waktu itu saya nggak tahu persisnya, lupa. Itu pidato atau pesan saya yang pertama itu karena mungkin akumulasi dari pengalaman politik yang cukup panjang. Sejak kami menjadi ketua senat di UI, ketua mahasiswa Indonesia di luar negeri, kemudian anggota DPR Republik Indonesia di Senayan 3 periode. Pernah ikut pilkada juga calon gubernur di Banten, jadi cukup lama. Kami bertualang di politik ini, menghadirkan satu pesan yang istimewa yang saya ingatkan pada diri saya waktu itu bahwa this too shall pass. Ini semua akan berlalu. Jadi waktu kami kalah dulu di Pilkada Banten, ya setelah diumumkan KPUD siapa yang menang, waktu itu Bu Atut yang menang, ya saya biasa saja. Setiap kontestasi ada menang, ada kalah. Dan ketika kami menang pun, kami tidak besar kepala, tidak jumawa, karena ingatkan diri kami sendiri bahwa ini semua juga akan berlalu. Kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah, kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang di bawah, ada suka, ada duka, semuanya akan berganti, nggak ada yang pasti. Nah, ekspresi sederhana ini membuat kami merasa tidak terbebani apa-apa. Jadi ketika menjalankan amanah pemerintahan, amanah masyarakat yang diberikan pada kami sebagai gubernur dan wakil gubernur bersama Bu Rohmi, kami sadar sepenuhnya ini pelayan masyarakat.
Namanya pelayan kan kadang-kadang mau benar mau salah tetap aja ada. Tetap pelayan, ya. Jadi suasana saya dan Bu Rohmi, kami berdiskusi beberapa hari yang lalu, ada lega juga. Karena kami tidak memaknai ini sebagai kehormatan berlebihan, tapi justru beban berat yang harus kami emban ya. Jadi seperti beban berat dipindahkan dari punggung kami, ada nafas panjang. Ada nafas panjang, ya. Akhirnya selesai juga. Gitu. Selesai ini juga. semua berlalu juga. Ya. Tapi kami punya banyak pengalaman, punya banyak kisah dan cerita yang seperti disampaikan tadi, tidak mudah memang mengawali kepemimpinan di NTB dengan situasi gempa yang berat yang sekali, ya. Membuat sebagian daerah kita luluh lantak, tapi selalu ada berkah di balik musibah ya. Kemudian kita mencoba membangkitkan setelah gempa itu pariwisata kita dengan membuka banyak penerbangan langsung direct flight, karena kami percaya betul yang paling utama untuk membangkitkan pariwisata itu adalah penerbangan langsung, ya. Dan benar saja, thanks to AirAsia dan Menteri Pariwisata sebelumnya Pak Arief Yahya langsung memberikan subsidi pada AirAsia, langsung buka penerbangan dari Perth, Australia Barat langsung ke Lombok. Dan peningkatan visitors atau pengunjung ke Lombok itu meningkat hampir 1000%. Jadi bukan 100-200%, 1000%. 1000%. Tapi di saat ingin pulih gitu, tiba-tiba ada lagi COVID-19 yang kami tidak pernah mengantisipasi sebelumnya dan tidak menyangka juga COVID itu selama itu lebih dari 2 tahun. Untung dengan kekompakan Forkopimda dengan teman-teman kepolisian, teman-teman TNI, dan tentu pahlawan kita waktu itu tenaga kesehatan kita luar biasa, sampai kepala desa, kepala dusun berjibaku. Akhirnya kita mampu menyelesaikan COVID ini sebagai provinsi terbaik. Menurut penilaian BNPB, yang mampu mengendalikan COVID pada saat yang sama mampu menumbuhkan ekonominya. Dan ekonominya paling baik. Dan kami memang waktu itu membagi tugas untuk kesehatan itu ya Bu Rohmi sebagai ibu-ibu ya sangat concern betul sama kesehatan, sama Bu Niken jadi ketua Rekranasda dan PKK itu betul-betul physical distancing, social distancing, jaga jarak, pakai masker. Jadi ketat betul, karena hanya dengan clustering, kemudian menginvestigasi mana penyebab awal semuanya keras gitu. Tapi saya berpikir kalau semuanya keras, orang bisa banyak mati karena ketakutan. Ketakutan. Jadi pendekatan saya agak lebih rileks. Nah, mesti kami bagi tugas, jadi saya yang lebih kendor. Jadi tidak boleh memberikan pesan kepada masyarakat bahwa kita takut. Bang. Nah, jadi saya lebih santai, kadang-kadang nggak pakai masker, berkunjung kemana-mana, tetap salaman, tetap peluk-pelukan segala macam. Ya tentu ditegur keras sama Bu Wagub, sama Bu Niken ibu-ibu. Tapi akhirnya terbukti juga, walaupun saya tidak terlampau ketat sama physical distancing, social distancing, masker, yang kena COVID mereka berdua. Justru saya nggak kena COVID, alhamdulillah juga. Jadi menurut saya kami saling mengisi sama Bu Agub, kemudian ekspertis kami memang agak berbeda. Dan memang dengan COVID itu kita nggak pernah menyangka semua ditutup. Jadi perbatasan ditutup, distribusi barang dan masyarakat memang dibatasi gitu. Dan kita memang kemudian memaknai berkah di balik musibah, blessing in disguise. Apalagi waktu itu saya minta diskresi kepada Presiden untuk bantuan pemerintah pusat, jangan dalam bentuk uang tunai. Karena kami argumentasinya pada Presiden, kalau orang NTB ini dikasih uang tunai, habis buat beli pulsa. Digunakan yang lain Pak Gub ya. Tapi mendingan 200.000, 300.000 itu dibelikan bantuan dalam bentuk barang. Dan barang itu adalah komoditas lokal. Jadi ketika kita menyuruh ibu-ibu itu untuk physical distancing, social distancing, di rumah itu ada pekerjaan. Ekonominya tetap berputar. Jadi ikan asin, kemudian ikan teri jadi ikan teri yang digoreng, kemudian hand sanitizer, bahkan produk yang sangat canggih pun seperti rapid antigen bisa diproduksi di NTB. Dan hampir 5.000 UKM baru muncul. Di masa COVID itu. Jadi menurut kami itu berkah luar biasa, walaupun tidak gampang. Kami harus ngomong dulu sama BPK, BPKP, kepolisian, kejaksaan.
Jangan sampai mereka melakukan sama rata kebijakan karena kita ngambil kebijakan produk lokal ini. Karena pilihan mengutamakan produk lokal itu pasti kualitasnya rendah. Rendah, ya, betul. Pasti harganya lebih mahal. Nah, kalau norma umum tentu akan merugikan negara kalau ada produk yang lebih murah, kualitasnya lebih bagus. Kenapa Anda milih produk yang lebih mahal, kemudian kualitasnya lebih rendah? Nah, memang itu ekonomi konvensional. Mainstream lah, neoclassical economics. Tapi kami memberikan argumentasi pakai school of thought yang berbeda, bahwa ada biaya pembelajaran. Nggak mungkin lah seorang ibu yang bikin minyak goreng dari minyak kelapa dengan tangan telanjang gitu, manual, kemudian harganya tentu 30.000. Iya, disamakan dengan pabrik, nggak pabrik mungkin yang punya jutaan hektar kelapa sawit kan nggak fair. Tapi di situ akhirnya mereka confident. Bahwa apapun ternyata di NTB ini bisa diproduksi, bisa dibuat, persoalannya itu kompetitif nggak di pasar. Nah, itulah intervensi kami. Dan alhamdulillah seperti kami katakan tadi, BNPB tercengang di balik musibah ternyata ada embrio industrialisasi di situ. Jadi pembelajaran yang luar biasa. Saya kira ini salah satu yang memang banyak. Dan ini tidak dilakukan di daerah lain. Daerah lain, betul Bang Zul. Itu dilakukan di daerah lain. Jadi potensi lokal dikembangkan, ada pembelajaran, dan ya saya kira ini mereka masih berjalan sampai hari ini, Bang Zul. Kebetulan studi empiris saya waktu saya studi doktoral itu memang yang begini-begini. Kita bangga pada Honda misalnya, pada Yamaha, pada Toyota Kijang. Kita kira itu buatan luar, tapi sebenarnya itu made in Indonesia. Majority dari spare part semua produk-produk Jepang itu dibikin di Bekasi, dibikin di Tangerang. Tapi karena kita tidak mampu mengidentifikasi underlying structure atau gambaran besarnya, jadi mereka rakit-rakit sebenarnya yang diciptakan di sini. Nggak ada yang nggak bisa kita kerjakan. Nah, itu ternyata di NTB ya kayak rapid antigen aja. Dulu kan kita hanya ngomong pelcing, ayam taliwang. Nah, orang Pak Jokowi dan lain sebagainya kaget, wow, rapid antigen bisa diciptakan di NTB. Bahkan waktu itu saya tantang UNRAM untuk bikin vaksin waktu itu. Bisa ternyata anak-anak UNRAM itu kalau dikasih waktu dan fasilitas yang memadai. Jadi saya kira ini salah satu ya Bang Zul yang membuat Bang Zul tuh kemarin saya ingat hari Jumat itu Bang Zul kami itu sebetulnya mau pamit diam-diam ini karena terlalu banyak kenangan ya. Kenangan yang tentu bahkan mungkin Bang Zul tidak membayangkan bahwa misalnya kemarin dalam situasi sulit itu mampu membangkitkan ini yang luar biasa. Dan sekarang 5.000 di zaman COVID itu, saya kemarin meresmikan NTB Mall. Jadi NTB Mall itu kan outlet produk lokal kita. Dan sekarang ada 14 hampir 15.000 UKM baru kita. Yang mulai bergerak kepada pengolahan, bukan lagi komoditas. Bukan lagi urus gelondongan tapi udah urus produk ya. Nah, industrialisasi itu. Kalau dalam jargon ekonomi itu ada pendalaman struktur. Kita berani tidak lagi menjual komoditas tradisional, tapi yang punya nilai tambah lebih tinggi. Nah, selama ini kan sering saya mengatakan kita belikan mampu memproduksi menenun kain. Kemudian kita kasih pada pelancong atau kita jual 500.000 satu kainnya. Kemudian di Surabaya, di Jakarta kain itu dirubah jadi baju dan lain sebagainya, kita beli 5 juta. 5 juta. Jadi daerah ini selalu miskin karena kita menjual yang mentah lebih murah, kita membeli lebih mahal. Kita jual jagung, kita beli pakan ternak. Misalnya kita jual tomat, tapi kita beli saus sambal. Nah, kayak gitu-gitulah. Jadi industrialisasi itu adalah keberanian untuk meretas jalan baru. Yang tidak populer sebenarnya, tapi harus dilakukan. Karena messy at the beginning, selalu gaduh. Karena pasti maskernya panjangnya nggak sama, ada kelemahan ini itu. Tapi di negara manapun begitu. Cina mengalami, Jepang mengalami, Korea mengalami. Nah, kalau orang tidak belajar ilmunya secara dalam, pasti mengatakan ketimbang lu buat, mendingan beli saja. Nah, itu yang sebenarnya pesan Pak Jokowi yang kemandirian itu. Makanya pesan Bung Karno sebenarnya berdikari dan mandiri dalam bidang ekonomi dalam Trisakti itu. Kita mau menggunakan produk lokal dengan kebanggaan walaupun kualitasnya lebih rendah, harganya lebih mahal. Tapi seiring berjalannya waktu akan ada pembelajaran. Jadi itu yang menarik buat kami ya. Jadi industrialisasi itu memang ditertawakan awal-awal karena bayangan mereka pasti membayangkan terlalu besar gitu. Padahal kita miskin karena hal-hal yang kecil itu.
Ya. Tapi kita nggak alergi juga sama yang besar. Ya. Di akhir kepemimpinan saya, smelter sudah dimulai Semua, di iya. Sumbawa Barat. Ya. Dan kalau smelter itu nanti bergerak betul, waduh, nanti akan menghadirkan industri turunan baru. Ya. Akan ada demand terhadap manusia dan eksportis yang baru, akan ada demand terhadap fasilitas kesehatan kelas 1, Ya. akan ada demand terhadap sekolah internasional, luar biasa. Ya. Nah, jadi makanya kita kirim anak-anak muda NTB ke luar negeri itu, supaya satu saat ketika NTB ini menjadi provinsi baru dengan segala dinamikanya, ada global event seperti MotoGP, World Superbike, MXGP, kemudian ada smelting companies, kemudian Selat Lombok menjadi selat dunia yang akan betul-betul strategis seperti Singapura di masa yang akan datang, anak NTB itu nggak minder. Ya. Mereka sudah biasa di luar negeri, berinteraksi dengan orang matanya sipit, berkulit putih, mata biru, ternyata anak NTB nggak kalah. Kira-kira gitu, Bang. Jadi betul-betul Bang Zul. Karena kan ada juga, terus terang Bang Zul, suara ketika Bang Zul mengirim begitu banyak anak-anak. Kan kadang pertanyaan orang itu sederhana. Ini hasilnya apa? Kan pengen masyarakat kita ini terbiasa pengen lihat langsung, misalnya lebih dalam bentuk fisik, dalam itu. Tapi kan Bang Zul itu menanamkan sesuatu yang menurut saya dia punya manfaat tuh jangka panjang, pembelajaran tadi itu ya. Jadi karena saya kenapa mengirimkan anak-anak itu agak risau juga. Anak-anak muda, aktivis kita itu senang bermain sosial media. Dan yang dibincangkan itu selalu kritik, caci maki, dan politik. Politik, betul, ya. Ini mesti ada yang counter atau mengimbangi sosial media. Ini laman-laman media sosial kita dengan hal-hal yang sifatnya masa depan, futuristik. Nah, ketika mereka di luar negeri, tentu kemajuan mereka di berbagai negara itu ditampilkan ke sosial media mereka karena mereka rata-rata aktif gitu. Itu orang yang berkampanye buat kita tentang program kita tuh ribuan anak yang di luar negeri itu, mereka mampu mendistribusikan harapan pada teman-teman di kampungnya, karena banyak yang dari desa-desa ini. Betul ya Bang Zul. Nah, ketika mereka, dan kami dari awal mengatakan, kami tidak akan mewajibkan Anda pulang ke NTB. Nah, karena pengalaman kami, dan beda sama beasiswa lain harus pulang kampung. Jadi seolah anak itu terikat ya, lalu menjadi beban kadang. Kita kasih kebebasan. Karena pengalaman kami di luar negeri, orang Indonesia itu, apalagi orang NTB, kalau dikekang, dia ngelawan. Tapi kalau dikasih kebebasan, nggak disuruh pun dia kembali sendiri. Dan sekarang mereka di investment banking di luar negeri, private equity, bank-bank Malaysia, bahkan luar biasa. Kira-kira jumlahnya berapa Bang Zul selama 5 tahun? Sekarang untuk yang di luar negeri itu 1000-an. Nah, kalau yang di dalam negeri jauh lebih banyak tentu saja ya. Tapi menurut saya ke depan ya, siapapun pemimpin NTB yang baru, ini program yang harus diteruskan. Bahkan lebih dahsyat lagi kalau misalnya 90% yang kita kirim ke luar negeri itu di bidang sains dan teknologi. Nah, baru pembangunan ini akan digesa dengan cara yang tidak biasa. Dan kami Tribun sudah sering mengulas juga. Kita selalu bilang misalnya rumah sakit provinsi itu, ini rumah sakit kelas Mark Marquez loh ini misalnya. Betul. Saya kira itu juga salah satu yang misalnya sekarang itu rumah sakit provinsi ini sudah bisa mengcover operasi, dan itu terobosnya yang luar biasa di zaman Bang Zul itu. Karena dipaksa oleh keadaan. Karena kita jadi tuan rumah misalnya MotoGP, syaratnya Anda harus punya rumah sakit kelas 1. Jadi tidak mau pemerintah pusat memberikan perhatian pada kita. Bikin bandara, bikin pelabuhan laut, bikin jalan raya. Dalam ilmu ekonomi disebut dengan eksternalitas positif. Jadi positif externality ini luar biasa. Kita punya guest house yang bagus, kemudian masyarakat kita jalannya jadi lebih lebar, ada penghijauan, ini itu dan lain sebagainya. Telkom harus bagus, kemudian PLN nggak boleh mati. Semua jadi bagus. Bang Zul, itu kira-kira waktu itu ya, saya kira ketika Bang Zul dan Umi Romi dilantik itu kan situasi masih berat sekali ya. Selain tadi Bang Zul ini tuh sebetulnya yang kebayang di Bang Zul tuh apa ya dalam situasi berat ini. Pertama tuh tentu membangkitkan. Yang saya terus terang ini mungkin kesan saya keliru, tapi Bang Zul dan Umi Romi itu membangkitkan bahwa optimisme itu harus tumbuh, harapan itu ada ya. Selalu ada cahaya di ujung terowongan ya. Itu sebenarnya tips Bang Zul tuh gimana sih ini? Ya karena mungkin pengalaman ya. Karena kita tidak pernah menyangka bahwa kita disapa oleh gempa bumi yang sangat dahsyat, itu kayak wake up call juga. Betul ya. Bahwa kita harus berbenah gitu. Kadang-kadang memang orang berubah itu dengan krisis. Dan waktu itu memang ada
di Palu ya, yang gempa yang berikutnya lebih dahsyat. Lebih dahsyat ya. Nah, itu makin membangkitkan semangat kita bahwa jangan terlampau meratapi musibah. Ya. Karena ada saudara kita yang punya musibah jauh lebih dahsyat. Dan itu memang disambut masyarakat itu luar biasa. Ada yang di tengah mereka sedang kesusahan, musibah, mengumpulkan hasil panennya, menyumbangkan pada saudaranya yang lebih membutuhkan di Palu. Ya. Ini kan modal sosial yang tidak gampang. Ya, ya. Nah, oleh karena itu modal sosial ini yang membuat kami bisa menata Lombok Utara sebagai salah satu destinasi wisata kelas dunia itu yang tadinya rumahnya tidak teratur, sekarang menjadi lebih seragam, lebih tahan gempa, lebih punya aturan dan lain sebagainya, sehingga kita punya masjid yang lebih bagus, lebih rapi, ya. Sehingga kalau kita ngomong tentang wisata rohani, we are more than ready nanti. Ya. Jadi ada selalu mencoba mencari berkah di balik musibah. Itu, ya. Dan kami alhamdulillah di penghujung kepemimpinan kami ini, NTB termasuk pertumbuhan ekonominya salah satu yang tertinggi di Indonesia. Benar Bang Zul. Ya. Bang Zul, tapi kan tentu Bang Zul itu menurut saya orang yang luar biasa karena sangat aktif di media sosial dan selalu update ya. Dan cara Bang Zul menanggapi macam-macam orang bully, orang itu kan biasa. Selama 5 tahun ada kesan yang Bang Zul rasakan agak paling luar biasa tuh Bang Zul. Apa ya? Ya mungkin caci maki atau mungkin bully di apa sih Bang Zul? Mungkin selama 5 tahun. Ya mungkin saya selalu sharing pada pimpinan OPD itu seperti ya batin teflon itu. Nggak ada yang melekat, jadi seperti tong sampah tanpa alas saja. Karena memang masyarakat itu senang didengar. Iya. Dan kami itu kenapa mengupdate itu sebagai bentuk pertanggungjawaban publik juga, accountability. Dan nggak semua kepala daerah berani. Yes. Kenapa? Benar. Karena sekali lagi ketika mereka berani membuka diri, jadi tiap diberi tepuk tangan, diberi pujian, tapi juga sekaligus dicaci dan dikritik pada saat yang sama. Nah, kami mengupload di sosial media ini untuk memberitahu pada masyarakat bahwa kami dulu berjanji memang pada masyarakat di desa, dusun, karena mobilitas kita dulu pas masa kampanye sangat tinggi. Sangat tinggi, ya. Jadi kita berjanji misalnya 20, hampir 30 titik tiap hari, every day. Walaupun 2-3 orang ada pertemuan, dan mereka mengatakan belum pernah ada calon gubernur yang datang ke pelosok-pelosok menyapa masyarakat dari hatinya secara langsung. Sehingga mereka mengatakan permintaan kami cuma satu. Mudah-mudahan kalau Bang Zul jadi gubernur, Umi Rohmi jadi wakil gubernur, kebiasaan untuk mendatangi desa dusun ini harus terus dilanjutkan. Dan sejak kami dilantik awal-awal, kami memang langsung datang ke desa dusun itu untuk menuntaskan janji kampanye kami itu. Dan ini ribuan desa, apalagi dusun, banyak sekali di NTB ini. Dan dengan kita mengupload di sosial media itu, kita ingin mengatakan ini daerah yang sudah, sehingga daerah yang belum itu kayak menunggu giliran. Jadi ya memang akhirnya dekat. Jadi memang sekat psikologis itu tidak bisa dipungkiri menjadi sangat tipis gitu, sehingga apapun yang mereka rasakan ya sampai kalau bahasa kasarnya selokan di rumahnya mampet aja langsung nanyanya ke gubernur kan. Ya benar. Dan masyarakat begitu rasa dekat sekali. Kalaupun tidak sempat ketemu ya lewat medsos itu. Dengan medsos itu mereka merasa diperhatikan, mereka disapa dan negara hadir di tengah penderitaan mereka. Dan itu very interesting. Apalagi kami kan kalau ke kampung-kampung kadang-kadang lebih memilih misalnya menginap di masjid. Masjid ya. Nah, ini bukan pencitraan, bukan apa nginap di masjid itu karena kebanyakan orang kalau di desa itu kalau satu kita inapi gitu bisa tokoh masyarakatnya beberapa merasa terganggu. Kenapa di rumah si fulan, kenapa bukan di rumah dia? Itu satu. Yang kedua, nginap di masjid itu biasanya menghindari kalau di rumah masyarakat itu kan jarak antara dapur dan toiletnya itu dekat. Dekat ya. Nah, kalau misalnya ada tamu 10-20 orang, mereka terganggu masaknya. Iya. Nah, dan kalau kita ke toilet enggak enak lah. Iya. Nah, kalau 20-30 orang sampai 50 orang rombongan, kalau di masjid toiletnya banyak. Jadi kalau mau mandi ada 5-6 toilet, dan kalau tidur kepala dinas ini ya kembali menapak tilasi masa-masa lalunya, pernah tidur di masjid, pernah bulan Ramadan sahuran bareng. Jadi banyak cerita-cerita yang bikin jarak antara kami itu dekat gitu. Jadi lebih gampang untuk berkoordinasi karena saya tidak pernah
menempatkan diri lebih daripada pimpinan OPD yang lain. Ya udah begitu saja mengalir sampai hari ini. Ya, itu kesan umum. Saya juga bertemu dengan ya tokoh masyarakat, tokoh agama itu mereka tuh merasa Bang Zul itu memang menyapa semua, menyentuh semua ya. Dan Bang Zul itu hampir tidak pernah menolak undangan. Kalau pas ada waktu pasti. Pasti. Itu saya kira salah satu yang luar biasa Bang Zul. Jadi itu kesan yang kami juga dapat. Bang Zul tidak pernah menolak undangan, kecuali memang ada halangan yang memang tidak bisa dihindari. Itu satu. Bang Zul, kalau boleh saya tanya satu. NTB Gemilang itu terus terang, memang respon masyarakat luar biasa dan juga beberapa indikator. Tapi menurut Bang Zul sendiri yang masih belum memuaskan atau melegakan hati Bang Zul sendiri itu apa? Sebenarnya masih banyak. Masih banyak ya. Karena menurut kami itu 5 tahun ini akhirnya kami mengatakan baru meletakkan fondasi saja. Ya, misalnya tentang industrialisasi, masih awal aja pilihan industrinya baru kelihatan. Smelter mulai bergeliat sekarang. Kemudian Bu Rohmi dengan zero waste masalah lingkungan itu baru juga. Tapi dibanding provinsi yang lain kita paling maju. Ya. Ketika Bu Rohmi pidato di Glasgow gitu, nggak ada kepala daerah yang berani pidato seperti beliau. Dan semua negara Eropa itu takjub gitu. Makanya kita kerjasama sama Denmark, kemudian Norway, Finland itu karena luar biasa. Dan pengolahan sampah sudah mulai ada di kita. Dan saya yakin persoalan penghijauan juga. Hutan-hutan kita masih menyisakan PR yang sangat besar ya. Karena hutan-hutan kita pohonnya pada hilang. Dan memang nggak gampang. Jadi kami tidak sok-sok langsung melarang masyarakat menebang hutan karena berkelahi dengan kehidupan tuh nggak mudah mereka, kecuali kita menyediakan alternatif. Coba bayangkan kita suruh tanam pohon yang lifespan-nya baru bisa dipetik 10-25 tahun ke depan. Nah sekarang ada jagung, dia 3 bulan makan hari ini 3 bulan ada bibit, ada pupuk disediakan, ada off-taker-nya. Jadi mereka susah, kita tahu itu. Mereka tahu bahwa akan ada banjir, mereka tahu bahwa akan ada malapetaka kalau tidak hati-hati. Tapi mereka dengan mengatakan kalau kita kelaparan, tidak ada pekerjaan, matinya bisa sekarang. Nah kalau banjir segala macam, matinya bisa untung-untungan juga gitu. Dan kami juga melihat ya, harus to be fair juga memang ada kerusakan lingkungan, hutan terbabat, tapi karena jagung kesejahteraan di Pulau Sumbawa terutama kelihatan itu sangat baik. Tentu sekarang dicari cara untuk meminimalisir dampak negatifnya, sambil mencari alternatif kalau kita tidak setuju dengan jagung. Nah, salah satunya misalnya kita melarang trader itu untuk membeli jagung yang ditanam di area yang bukan milik masyarakat. Memang tidak gampang. Ngomongnya sih enak. Yang kedua, mulai industrialisasi pakan ternak. Jadi kita ada corn dryer, kemudian bibit, kemudian sampai feed mill, pakan ternak mulai kita coba, dan alhamdulillah sudah ada investor yang bagus, sehingga mudah-mudahan ke depan ada solusinya untuk naik turunnya harga jagung dan komoditas tradisional yang lain. Dan satu lagi yang saya kira dunia bahkan Indonesia akan selalu mengenang adalah bahwa NTB di zaman Bang Zul dan Umi Rohmi itu sport tourism. Itu sudah sebuah pengakuan yang saya kira terjadi bahkan, dan itu kan ketika sekarang orang ingat NTB itu ingat Mandalika, ingat MXGP dan sebagainya. MotoGP Dan bulan depan kita akan ada MotoGP lagi. Yang kedua. Dan kita memang itu harus diakui kerja kolektif yang sangat hebat antara kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat, dan kita belajar dari decisiveness, keteguhan Pak Jokowi dalam mengambil keputusan. Dan saya kira tidak akan ada MotoGP tanpa Pak Jokowi ya. Tidak akan ada keputusan menyelenggarakan MotoGP tanpa ketegasan dari Pak Luhut. Jadi memang kalau riuh rendahnya masukan dari masyarakat, ya kita terbukti sekarang. Kita kehilangan banyak uang untuk mempromosikan pariwisata ratusan miliar bahkan triliunan. Tapi dengan event MotoGP, dengan mereka mengupload event itu terpromosikan tidak kalah juga gitu. Bahkan jauh lebih efektif karena dia punya fansnya seorang Marc Marquez itu jelas, pasarnya jelas ya. Fansnya Bagnaia punya jelas gitu. Jadi ya seperti itu. Mbak Rara punya fans juga.
Iya, Itulah iya. dinamika kita. Dinamika, NTB itu iya. begitu. Iya. Ada yang sangat canggih, pada saat yang sama ada yang Ada sangat juga yang tradisional. seperti Barara, ya. Jadi itu. Kemudian Bang Zul, ini kan ya Bang Zul besok berakhir sebagai gubernur. Waktu kan setelah ini apa kira-kira aktivitas Bang Zul? Memang banyak sekali yang bertanya Maksudnya, pada apa kegiatan. Ya kegiatan kami ya memang satu, karena saya kan ketua DPP di DPP, ya, ya. PKS di PKS. pusat. Mereka ingin saya lebih banyak membantu sekarang di Ya. Jakarta menjelang Pilpres ini. Ya. Karena saya menjadi pimpinan fraksi, pimpinan komisi waktu di DPR itu, teman-teman yang hadir dalam kontes politik nasional sekarang masih orang-orang itu. Ya. Mungkin saya diminta lebih banyak untuk membantu. Tapi teman-teman di NTB ini minta saya juga untuk membantu pemilu legislatif di sini. Di sini. Ya. Tapi kami juga mungkin ya karena memang alamiahnya kami, nature-nya ini saya sama Bu Niken itu dosen ya. Iya. Punya kampus, punya lembaga pendidikan. Kayaknya pengalaman kami dalam banyak hal di NTB, di Indonesia ini bisa juga untuk mempertajam kurikulum atau model-model pembelajaran yang ada di kampus-kampus Di kami. kampus-kampus, ya. Dan saya kira kayak beasiswa ini itu bisa dimodifikasi lah. Iya. Berarti Bang Zul. Tapi tentu waktu untuk keluarga sudah jauh lebih banyak juga sekarang Bang Zul ya. Dari Atau dulu sama-sama aja ya. Kami nggak pernah membedakan waktu keluarga dengan waktu Iya. biasa, karena komunikasi sangat baik, sangat lancar gitu. Apalagi dengan sekarang ada video call, ada Iya. apa, nggak ada masalah apa-apa. Ini kira-kira agenda yang paling dekat setelah mungkin nanti bisa sambut dengan pejabat apa Bang Zul ini? Yang Kan paling kita ada dekat. MotoGP. Oh ya, Ya, MotoGP. Ya. MotoGP, kemudian banyak sekali saya kira. Iya. Apalagi kami sudah mulai ada permintaan dari anak-anak kami untuk memberi perhatian pada cucu. Wah, iya Jadi, benar itu. udah jadi kakek nenek, Kakek juga nenek jadi. ini. Tapi kami melihat ya tidak mungkin menggesa pembangunan di NTB tanpa investasi yang Investasi. lumayan pada pendidikan. Iya, buat pendidikan. Iya. Ya. Tapi saya kira kan ya boleh kalau saya bilang kan ini Bang Zul sama Bu Romi kan ya baru 5 tahun kan Bang Zul ya. Ya, masih punya kesempatan ya Bang Zul. Ini kira-kira bagaimana komentar Bang Zul? Memang kami sebelum kami berakhir kami adakan survei ya. Iya. Memang kami melihat harapan masyarakat itu saya dan Bu Rohmi ini melanjutkan estafet kepemimpinan di NTB ini. Bahkan Iya. approval rate-nya itu sampai 90%. 90% ya, ya. Ini satu capaian yang menurut kami sangat luar biasa. Tapi kami juga tidak boleh jumawa dan besar kepala, karena setahun kami turun dari jabatan ini banyak hal bisa berubah ya. Dalam politik itu 1 minggu tuh lama sekali, apalagi setahun. Oleh karena itu kami tetap akan survei secara berkala. Apakah memang masyarakat di sisa-sisa waktu ini masih menghendaki kami, atau mungkin ada orang lain yang punya gagasan lebih segar. Ya. Jadi kami tidak menyandra diri kami bahwa kami harus jadi gubernur lagi, periode kedua harus bersatu lagi, ini itu enggak, nanti pasar yang menentukan. Dan politik sekarang sangat rasional. Dalam setahun itu dan pengembangan teknologi itu anything can happen. Banyak hal bisa terjadi. Nah, kalau misalnya dengan artificial intelligence bisa jadi pemilunya nggak lagi seperti sekarang. Bisa jadi orang udah tahu siapa yang menang, siapa yang layak jadi pemimpin. Dalam 1 tahun ini a lot of things can happen. Jadi kami hanya mengalir bersama waktu gitu, mengikuti kata hati, dan ada survei lah kalau masih linear begini kan. Kalau memang masyarakat masih menghendaki ya kami beristikharah untuk maju kembali gitu. Tapi kalau memang hasil survei misalnya 6 bulan ke depan ternyata masyarakat nggak lagi menginginkan, ya kita malu juga, dorong-dorong diri kan. Iya. Tapi kan kalau ya ini pendapat pribadi saya, ini sih baru babak pertama, ini kan mesti ada babak keduanya Bang Zul. Mudah-mudahan lah. Yang penting kami sehat gitu ya. Karena memang tidak gampang. Tidak gampang. Lihat revolusi peningkatan masyarakat ini tinggi. Masyarakat itu harapannya pemimpinnya itu dekat dengan rakyat, sederhana, kemudian tidak korupsi. Pokoknya ideal sekali. Tapi pada saat yang sama, semua tumpuan harapan itu ada pada pemimpinnya. Mereka ingin pemimpinnya tidak korupsi, ingin pemimpinnya sederhana. Tapi pada saat yang sama, setiap proposal masjid harus dibantu oleh pemimpinnya.
Setiap ada acara olahraga sampai tingkat kampung pun, setiap yang audiensi datang ke kami itu ujung-ujungnya sebenarnya banyak ya. permintaan Permintaan, turunan itu. Iya. Nah, jadi ini perlu di manage sedemikian rupa sehingga kita tetap menjaga integritas ya, tapi pada saat yang sama juga harapan masyarakat itu juga dipenuhi. Ya. Apalagi dengan sistem demokrasi agak liberal seperti sekarang ya, ada harapan tim sukses. Nggak bisa kita atas nama governance yang baik, kemudian wah kita nggak bisa Anda nitip anak jadi honor misalnya, karena rumah sakit kami, bank kami harus punya kompetensi. Nggak bisa. Harus gitu. Bijaksana ya, di situ untuk kebijaksanaan. Nah, jadi tidak bisa hitam putih. Hitam putih. Jadi ada begitu banyak ruang, kita harus berselancar dengan berbagai macam hal yang nggak ada di negara maju. Ya. Betul banget. Bang Zul, mungkin ada harapan untuk penjabat ya setahun ini kan semacam transisi lah, mungkin ada titik. Ya kami harapan. Termasuk ya. Beruntung ya karena provinsi kita itu pejabat gubernurnya itu adalah orang dalam. Orang dalam ya. Sekda kami dan saya kira beliau adalah birokrat profesional lah. Ya. Beliau tahu apa yang harus dilakukan, nggak perlu mulai dari scratch dari awal lagi. Apalagi sebagai sekda kan de facto beliau ketua TAPD. TAPD ya. Nah, beliau tinggal melanjutkan saja sampai nanti gubernur definitif berikutnya terpilih. Ya. Baik Bang Zul, terima kasih ini perbincangan luar biasa bagi saya ini karena untuk kesekian bersama Bang Zul ini luar biasa. Saya kira besok Bang Zul tidak lagi sebagai gubernur tetapi kontak-kontak, komunikasi tetap jalan. Pasti. Bang Zul mungkin silakan sebagai penutup, sebagai kata-kata ini kepada Tribuners, silakan. Jadi Tribuners ya, memang waktu itu cepat sekali berlalu, tapi kami selalu mengatakan pada banyak kawan-kawan kami bahwa the future belong to those who believe in the beauty of their dream. Masa depan itu selalu menjadi milik mereka yang punya keberanian untuk mengukir gagasan-gagasan atau impian yang besar. Dan saya kira kami sudah buktikan bahwa nggak ada yang nggak mungkin. NTB dalam 5 tahun penuh kejutan dan mudah-mudahan teman-teman Tribuners juga demikian. Saya kira itu aja. Ya, baik, terima kasih banyak Bang Zul atas perbincangan yang luar biasa. Tribuners, demikian perbincangan saya dari hati ke hati ini dengan Bang Zul. Anda semua sudah mendengar, menyimak ya. Kita jumpa lagi dalam trilogi episode berikutnya. Terima kasih Bang Zul. Terima kasih.